Kalau misalkan kita dari credit risk, itu kan salah satu faktor yang kita bilang penentunya juga mungkin dari eksternal sendiri. Kalau kita lihat memang US sendiri kan memang mendukung ya, ibaratnya negara sekutunya mereka kayak gitu. Salah satunya mungkin Eropa ataupun kita bilang Ukraine yang seperti gadang-gadang juga, ibaratnya di belakangnya memang ada US kayak gitu. Nah, dari Hmm. kok lihat geopolitiknya ya saat ini ya antara Ukraine dengan Rusia, kemudian kita lihat dengan Cina dan juga Taiwan sendiri itu bakal ke depan seperti apa sih nanti? Ya, ini memang agak-agak ini juga ya, Fit ya, agak-agak. Saya tuh dulu waktu bulan Februari Maret 2022 kan, ketika pertama kali Rusia dan Ukraina perang gitu ya, saya sempat estimasi saya tuh mungkin hanya beberapa bulan gitu. Tapi ternyata saya salah. Ya, ternyata sampai dengan sekarang masih panas gitu kan. Dari Dan sepertinya kalau melihat dari gerak-geriknya kemungkinan memang akan berkepanjangan gitu. Nah, ini memang jadi faktor X kedua nih, teman-teman. Ya, yang mungkin bisa memperparah kondisi global tadi ya. Jadi selain karena apa namanya suku bunga naik ya kan, tapi juga Rusia Ukraine, kemudian juga China Taiwan ini juga bisa ikut memperparah sebenarnya ya. Tapi gini, kalau pertama kita bahas satu-satu dulu deh. Kalau Rusia Ukraine sebenarnya kalau apa di apa hubungan dagang lah, hubungan dagang Indonesia baik dengan Rusia maupun Ukraine itu kan sebenarnya tergolong nggak signifikan ya. Jadi baik impor maupun ekspor kalau di total itu kurang lebih masih di bawah 1% lah. Nah, cuman memang kan tadi David sempat mention ya, Rusia salah satu penghasil minyak terbesar, kemudian Ukraine juga salah satu penghasil wheat terbesar, palladium terbesar, ya kan. Jadi pengaruhnya itu adalah pengaruh tidak langsung. Ya, jadi Rusia akan membatasi ya ekspornya ke negara-negara Eropa, termasuk juga US, ya kan. Nah, US ini memang hubungan dagangnya dengan Indonesia cukup besar. Nah, jadi hubungannya itu adalah hubungan tidak langsung nih, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya pengaruhnya ada atau tidak, secara langsung sebenarnya tidak ada atau minimal lah. Tapi ada hubungan tidak langsungnya seperti itu, ya. Nah, yang lebih hubungan langsungnya itu adalah yang China sama Taiwan. Ya, karena China merupakan salah satu negara dengan hubungan dagang terbesar bagi Indonesia. Ya, kita banyak hubungan dagang dengan China juga. Ya, Taiwan juga sebenarnya lumayan. Kayak contoh misalkan pabrik semikonduktor ya terbesar itu ada di Taiwan. Jadi otomotif kemarin ini sempat kelimpungan tuh. Ya, terutama untuk segmen roda 2. Ya, kalau misalkan teman-teman datang gitu ya ke dealer mau beli motor dong. Ya, itu biasanya akan inden seperti itu. Ya, tapi menariknya gini, Fit. Kemarin juga akhirnya ngobrol-ngobrol lagi kan. Jadi, sekarang ini ya negara-negara itu sudah mulai mencari alternatif lain. Ya, jadi contoh misalkan kayak semikonduktor tadi. Ya, semikonduktor yang tadinya ketergantungan terhadap Taiwan tinggi, ya mulai mencari negara-negara penghasil semikonduktor lainnya. Nah, oh, jadi mulai kayak mencari alternatif lain. Jadi tidak bergantung pada satu negara. Demikian pula misalkan tadi David sempat mention juga soal ICBP, ICBP ya yang harga wheat-nya bisa naik dua kali tiga kali lipat dikhawatirkannya seperti itu ya kan. Nah, menariknya adalah ketergantungan terhadap wheat dari Ukraine itu juga udah mulai turun teman-teman. Ya, jadi negara-negara lain nih, contoh misalkan Australia, ya, Australia begitu dia tahu Ukraine ini lagi perang, ya dia mencoba untuk memperbesar produksi wheat-nya dia. Nah, jadi banyak negara sekarang mulai mengalihkan tuh dari yang tadinya ngambil dari Ukraine, mulai ngambil ke Australia, gitu kan. Terus kemudian juga minyak, ya memang Rusia masih jadi salah satu penghasil minyak terbesar. Tapi kan bukan cuma Rusia, ya. Tadi ada Arab, ada US juga, ya kan. Jadi ibaratnya gini, yang saya pengen kasih gambaran adalah kalau ditanya ada ada pengaruh atau enggak, dalam jangka pendek pasti ada.
dalam jangka pendek pasti ada. Tapi ya akan tercipta yang namanya equilibrium baru atau titik keseimbangan baru. Yang tadinya, wah saya nggak bisa ngambil dari sini karena sini lagi perang, ya kan? Dia akan mencari alternatif lain, gitu. Kayak contoh tadinya misalkan Ukraine yang tadinya banyak negara impor dari Ukraine untuk wheat gitu ya, sekarang mulai ambil dari Australia misalkan. Ya kemudian tadi semiconductor yang tadinya banyak ambil dari Taiwan juga banyak ambil dari beberapa negara lainnya gitu. Jadi nantinya ya dalam jangka waktu lebih menengah ya dampak daripada geopolitik tension ini perlahan-lahan itu mulai akan turun, teman-teman. Ya, jadi kalau dari saya sih ngelihatnya seperti itu. Tapi ya balik lagi dampaknya ada atau enggak? Ada, dalam jangka pendek pasti ada, tapi dalam jangka menengah ke panjang ya pengaruhnya akan sedikit demi sedikit akan mulai terkikis seperti itu. Ya. Nah, kalau David sendiri gimana? Ya, gua setuju kok. Cuman kalau dari gua sendiri lebih ngelihat juga adalah bahwa negara-negara mungkin mulai sadar bahwa ketika mereka mempunyai sumber daya alam itu sendiri menjadi sesuatu yang apa ya, hal yang sangat berharga kayak gitu. Jadi Hmm, balik kita lihat kan kasusnya yang pipa satu ya, ketika yang ada ditanam ya sepanjang 1.200 kilometer di dalam Laut Baltik, ketika mengalami entah itu sabotase atau kerusakan ya kita nggak tahu ya, yang mengalirkan gas itu rusak kayak gitu kan, itu kan Uni Eropa juga menginformasikan gitu kan bahwa nanti di musim dingin mengalami krisis dan sebagainya, mereka harus mengantisipasi dan sebagainya. Jadi artinya mau nggak mau semua orang perlu ya, apalagi sebetulnya di COVID kemarin juga sama kayak gitu. Gue ngeliat karena gue apa namanya apoteker ya, gue farmasi, gue ngeliat orang-orang lagi mau cari bahan baku obat pun mungkin yang biasanya bahan dari Cina kayak gitu kan. Mereka harus banyak tuh ngambil dari India, dari negara-negara lainnya juga kayak gitu untuk mengantisipasi hal tersebut kayak gitu. Barang tadi kok Rifan katain ya. Jadi kalau misalkan kita bahas secara dampak tidak langsung ini benar-benar terkait banget sama kita kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Juga tadi Korifan juga sempat sampaikan ya kalau kita memang diuntungkan dengan adanya krisis di tengah komoditas yang kita punya kayak gitu kan. Jadi beberapa sektor juga ya saham yang memang melambung tinggi karena keuntungannya juga naik kayak gitu kan, sektor batubara dan beberapa hal kayak gitu. Dan ini yang menurut gua jadi salah satu apa ya yang ya jadi satu peran kita untuk jeli juga melihat peluang-peluang yang ada kayak gitu. Ya, jadi setuju banget sih sama David ya.